Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatu abdi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya min ba'di. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi alladzina yatamassakuna bisunnatihi wa syari'atihi amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air, di tengah ketenangan kita di rumah, saya mengajak mari luangkan waktu untuk mencari dan mengkaji ilmu Allah untuk mengisi kegiatan kita sehari-hari sambil menunggu perkembangan wabah di masa yang sekarang ini. Baiklah, sebelum saya jelaskan secara luas, perlu saya perkenalkan, saya membawa beberapa kitab. Ini yang pertama adalah kitab Minhajul Abidin, dan ini kemudian syarah dari Minhajul Abidin adalah kitab Sirajut Thalibin yang nanti kita bahas. Ya. Kemudian yang tengah saya membawa kitab Sahih Muslim. Ini sebagai bahan pembahasan nanti juga. Yang keempat adalah syarah dari kitab Sahih Muslim yang disebut dengan Bisyarhil Imam Nawawi Al-Musamma bil Minhaj. Ini adalah kitab yang terkenal dengan kitab syarah Sahih Muslim, yaitu karya Al-Imam Nawawi Al-Misra. Ya. Saya tidak bermaksud apa-apa. Berangkat dari kajian saya di salah satu masjid di Jakarta, tepatnya di Masjid Al-Ittihad Kodam Sanggerahan, Jakarta Selatan. Di tengah kajian saya ada satu penjelasan bahwa ini penjelasannya ada di dalam Minhajul Abidin juz pertama, halaman 273, bahwa ada salah satu sahabat Rasulullah yang memiliki keistimewaan. Walaupun orang itu berasal dari perkampungan, pelosok, desa, pedalaman. Namun karena gigih mendampingi Rasulullah, sahabat itu sampai akhirnya mampu menghafal dan menulis sekian ribu hadis pada zaman Rasulullah. Dia adalah sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah itu ketemu Rasulullah ketika Rasulullah dalam usia 58 tahun. Artinya sahabat Abu Hurairah itu bertemu dengan Rasulullah hanya 4 tahun terakhir menjelang Rasulullah wafat. Karena kegigihannya dan tertariknya dengan ilmu yang nanti diharapkan Abu Hurairah menguasai dari Rasulullah, maka Abu Hurairah pun lazamahul mulazaman tatamah. Jadi Abu Hurairah itu mendampingi Rasulullah, menemani Rasulullah, dan di mana Rasulullah berada selalu ada Abu Hurairah. Muzalamata tamah rogbatan fil ilmi, itu dilandasi dengan kecintaannya Abu Hurairah terhadap ilmu. Wa kana yaduru ma'ahu haitsu madara, dan dimanapun Rasulullah berada, Abu Hurairah selalu mengikuti. Wa min thamma kana ahfadhus sahabah, dari situlah pada akhirnya Abu Hurairah itu termasuk min ahfadhus sahabah fil hadis, yaitu salah satu sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Hadirin, dari sekian sahabat yang ada, dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sekian banyak sahabat yang meriwayatkan hadis dan mendampingi Rasulullah,
Satu-satunya sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini dijelaskan bahwa Abu Hurairah itu sempat dan menghafal hadis dengan jumlah 5.374 hadis. Sekian banyak hadis itu Abu Hurairah sempat khawatir. Seandainya nanti Rasulullah sudah wafat, kemudian ada hadis yang terlupakan, akan menyebabkan bencana di kemudian hari. Karena itu Abu Hurairah mengadukan, wahai Rasulullah, begitu banyak hadis yang sudah aku hafal, begitu banyak hadis yang sudah aku pegang, aku khawatir kalau nanti suatu saat hadis itu ada satu yang aku lupakan. Maka mohon ya Rasulullah, bagaimana supaya sekian banyak hadis yang sudah aku hafal ini tidak akan terlupakan lagi. Kata Rasulullah, "Ubsut rida'ak." Wahai Abu Hurairah, yaudah kalau begitu ubsut rida'ak. Bentangkan selendangmu di hadapanku. Maka Abu Hurairah membentangkan selendangnya di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah memukul, singkat cerita nih, Rasul memukul itu selendang, dipukul dengan Rasulullah. Terus kata Rasulullah, "Fadummahu." Udah, lipat kembali itu selendang dan kau pakai. Saja itu kata Abu Hurairah, "Fama nasitu syai'an ba'dah." Sejak saat itu tidak ada satu hadis pun yang aku lupakan. Ini di tengah kajian saya di Masjid Al-Ittihad Kodam. Nah, berkaitan dengan kitab ini, saya sempat tertarik ingin membuktikan apakah benar Abu Hurairah itu termasuk sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Maka setelah kajian itu selesai, saya terpikir, saya ingin mengetahui benar tidak bahwa Abu Hurairah adalah salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak. Salah satu rencana saya adalah saya ingin melakukan kajian penelitian, kalau bahasa akademis barangkali riset, di dalam kitab Sahih Muslim. Ini kitabnya. Saya mau tahu apakah di dalam salah satu hadis Sahih Muslim ini, di mana status kitab Sahih Muslim ini adalah ashahul kutub ba'dal Quran. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab syarahnya, ittafaqal ulama ala anna ashahal kutubi ba'dal kitabil aziz as-sahihani. Sepakat para ulama bahwa sesungguhnya kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah dua, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, untuk saat ini saya melakukan kajian dan penelitian di dalam kitab Sahih Muslim. Apakah benar kalau tadi saya jelaskan Abu Hurairah itu meriwayatkan 5.374 hadis, apakah di dalam Sahih Muslim ini juga sebagai bukti di sana, apakah benar Abu Hurairah itu termasuk perawi hadis yang terbanyak? Hadirin rahimakumullah. Di dalam kitab syarah Imam Nawawi ini, syarah dari Sahih Muslim ini, saya buka di jilid terakhir hadirin, bahwa ini kitab karya Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi Al-Misra. Ini juznya ada 18 juz. Dan ini saya buka yang terakhir, yang di sana ada satu penjelasan secara detail tentang hadis yang tercantum di dalam kitab Sahih Muslim. Baiklah. Nah, setelah saya kaji, kalau secara umum, secara keseluruhan, Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis 5.374 hadis, maka ternyata di dalam kitab Sahih Muslim ini, saya cari dan saya hitung satu persatu, itu benar bahwa Abu Hurairah adalah di dalam kitab ini termasuk perawi hadis terbanyak dari sekian banyak sahabat yang ada. Hadirin rahimakumullah. Kalau di dalam Sahih Muslim ini dilihat dari bab perawi hadisnya, jujur saya melakukan penelitian ini di dalam hal perawi hadis, belum yang lain. Nah, di dalam hadis kitab Sahih Muslim ini ternyata ada
205 sahabat yang meriwayatkan hadis. Perlu dicatat sekali lagi. Ternyata dalam kitab Sahih Muslim ini ada 205 sahabat yang meriwayatkan hadis. Yaitu 174 sahabat laki-laki dan 31 sahabat perempuan. Jadi minal ashab 174 dan minas sahabiyat 31, termasuk istri-istri Rasulullah. Yang menarik adalah berapa banyak Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis dalam kitab ini. Ternyata dari 205 sahabat yang menjadi perawi di dalam kitab hadis Sahih Muslim, sahabat Abu Hurairah meriwayatkan hadis sebanyak 726 hadis. Ini terbanyak. Disusul kemudian, supaya hadirin tahu, disusun kemudian di urutan kedua adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Berapa? 361 hadis. Disusul kemudian Anas bin Malik. Jadi hadirin mumpung ingat bahwa dari 205 sahabat itu ternyata tidak semua sahabat meriwayatkan banyak hadis. Ternyata ada 67 sahabat yang meriwayatkan hadis dalam Sahih Muslim itu. Satu sahabat hanya meriwayatkan hadis satu. Ternyata ada 67 sahabat yang masing-masing cuman meriwayatkan satu hadis. Bagaimana hebatnya sahabat Abu Hurairah. Dan di urutan selanjutnya adalah Abdullah bin Umar. Hadirin, sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah itu ternyata ada 17 sahabat yang namanya sama, yaitu Abdullah. Tapi yang terkenal 4. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair. Lainnya tidak termasuk sahabat yang memiliki keistimewaan. Hanya 4 yang memiliki keistimewaan adalah 4 ini: Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair. Karena apa? Keempat sahabat ini adalah penghafal Al-Quran. Saudaraku yang beriman, nah, dari urutan sahabat yang meriwayatkan hadis, kenapa si Aisyah itu urutan kedua dengan jumlah 361? Itulah pilihan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah memperistri Aisyah radhiyallahu anha, ternyata memiliki manfaat yang luar biasa di dalam Islam, yaitu berkaitan dengan urusan kewanitaan. Maka situlah posisi Aisyah radhiyallahu anha berperan penting untuk menyebarluaskan ilmu Allah melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Nah, berikutnya adalah kalau nanti di suatu lain hari saya jelaskan berapa sahabat yang namanya Abdullah, berapa sahabat yang namanya Abu Bakar, berapa sahabat yang namanya Umar, berapa sahabat yang namanya Amr, dan sebagainya. Berapa sahabat yang namanya Abu. Ternyata penelitian ini dengan jelas nanti dijelaskan secara detail bahwa ternyata pada zaman Rasulullah itu di dalam kitab Sahih Muslim ada salah satu sahabat yang memiliki keistimewaan adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari penjelasan ini dapat saya sampaikan, kalau kita dengan sungguh-sungguh ingin memperdalam ilmu Allah, maka manfaatkan seluruh waktunya untuk menggali ilmu Allah, baik melalui kajian-kajian intensif, kajian-kajian istimewa, kajian-kajian majelis ta'lim maupun yang lain, dengan niat kita mencari ilmu Allah. Maka insya Allah sebagaimana dicontohkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita insya Allah mampu menggali ilmu Allah walaupun tidak akan pernah habis ilmu Allah kita cari. Saya kira demikian. Kesempatan yang baik ini saya mengajak tetaplah di rumah dan selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah corona ini segera berakhir, diangkat oleh Allah sehingga negara kita menjadi lebih tenang, lebih aman, lebih tentram,
lebih damai, masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, dan kita pun akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sesi berikutnya, insya Allah kita kupas lebih jauh tentang fungsi kitab Sahih Muslim maupun Siratul Talibin maupun yang lain dalam rangka kita memanfaatkan umur kita di dalam menikmati kehidupan dunia dan akhirat. Karena itu mari kita tutup dengan baca doa Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bi asma'ikal husna, Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fatul Alimul Qabid, Al-Basitul Khafidur Rafi'ul Mu'izzul Mudillus Sami'ul Basir, Al-Hakamul Adlul Latiful Khabir, Al-Halimul Azimul Ghafurul Syakurul Aliyul Kabirul Hafidhul Muqitul Hasibul Jalil, Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'idul Syahid, Al-Haqqul Wakilul Qawiyul Matinul Waliyul Hamid, Al-Musil Mubti'ul Mu'idul Muhyil Mumit, Al-Hayyul Qayyumul Wajidul Majidul Wahidul Ahadul Samad, Al-Qadirul Mutadirul Muqaddimul Akhirul Awwalul Akhir, Al-Zahirul Batinul Walil Muta'allil Barut Tawabul Muntaqimur Ra'uful Malikul Mulkidul Jalali wal Ikram, Al-Musitul Jami'ul Ghaniyul Munil Mani'ud Darrun Nafi'un Nurul Hadil Bati'ul Baqi, Al-Warithur Rasyidus Sabur. Yassir umurana ya Allah, yassir umurana ya Allah, yassir umurana ya Allah, waftah abwaba fadlika ya Allah, waftah abwaba fadlika ya Allah, waftah abwaba fadlika ya Allah. Allahumma syif annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal amrad wal qahta wasyadaida wal mihan wa ma la yakshifu ghairuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah kajian singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.